Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Mutia Azhara dari kelas 10A Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus dan siklus listik dan lisogenik. Silakan disimak ya. Materi yang saya berikan tentang virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Struktur virus. Struktur virus huruf T dikenal dengan sebutan bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri. Terdiri dari kepala dan ekor, kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar dan jarum penusuk. Bagian-bagian tubuh virus. Kaspid. Kaspid protein pembungkus asam nukleat. Kleokaspid, asam nukleat menempel atau berikatan dengan protein kaspid. Protein pembungkus ini dibangun oleh monomer atau subunit kaspid, disebut kapsomer. Fungsi kaspid. 1. Melindungi asam nukleat dari kerja enzim yang dapat merusaknya. 2. Pada permukaan kaspid terdapat bagian tertentu yang berfungsi untuk melekatkan virion pada sel inang. 3. Menyediakan protein yang memungkinkan virion melakukan penetrasi dan sel inang. Reproduksi virus, siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik itu pelekatan, penetrasi, penggabungan, terinduksi. Siklus litik, penetrasi, sintesis, pematangan, dan pelepasan. Nah, siklus litik ada 1. Adsorpsi, pelekatan. 2. Penetrasi. 3. Sintesis. 4. Perakitan atau sembiling. 5. Lisis. Sedangkan siklus lisogenik, adsorpsi, penetrasi, penggabungan DNA, dan pembelahan atau penggandaan. Pelekatan, penetrasi DNA bakteri membran sel. Nah, penggabungan ADN. Contoh penggabungan ADN, virus pada ADN sel inang. Sel inang bisa bakteri, tanaman, hewan, adapted animals. Perbedaan antara siklus listik dan siklus lisogenik. Variabel pembeda. Kondisi awal bakteri sel inang. Non-virulen. Siklus lisogenik virulen. Jumlah tahapan. Siklus listik 5 tahap. Adsorpsi, penetrasi, sinetis, pematangan, dan lisis. Siklus lisogenik 4 tahap. Adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Kelanjutan siklus terhenti karena sel inangnya rusak, mengalami lisis. Jika siklus lisogenik masih bisa dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensinya bakteri hilang. Yang keempat, lama siklus. Jika siklus litik relatif singkat 10-60 menit, kalau siklus lisogenik bisa relatif lama, bisa sampai bertahun-tahun. Variabel pembeda dari kondisi akhir bakteri sel inang. Siklus listik mengalami lisis atau mati. Siklus lisogenik tidak mengalami lisis atau tidak mati. Dan sel inang dapat melakukan aktivitas seluler dan bereplikasi. 6. Aktivitas partikel virus di dalam sel inang. Siklus litik aktifkan kromosom sel inang dan mengambil alih kerja sel inang. Asam nukleat virus tidak bergabung dengan kromosom sel inang. Jika siklus lisogenik tidak mengambil alih kerja sel inang, asam nukleat virus bergabung dengan kromosom sel inang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.